Bukan hanya semakin tertinggal dari Liga Thailand, Liga Malaysia, Liga Vietnam, Liga Indonesia, saudara-saudara, berdasarkan koefisien terbaru dari AFC itu justru dilewati oleh Liga Kamboja. Bayangin saudara-saudara, Liga Kamboja yang kemarin sore baru dibikin aja sudah lebih bagus dari Liga Indonesia. Aduh, jangan-jangan ini ya, nanti lama-lama Liga Indonesia juga kalah dari Liga Timor Leste ini, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran. Negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setiap tahun, setiap musim, jelang musim baru, di akhir musim lama, jelang musim baru, AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, itu merilis daftar ranking klub di sebuah liga, ranking antar klub, kompetisi antar klub musim berikutnya di semua liga itu di ranking ya, kayak di UEFA lah saudara-saudara, kayak di UEFA semuanya di ranking, dan ini ranking ini berpengaruh kepada jumlah negara, liga sebuah negara untuk bisa mengirimkan timnya ke kompetisi antar klub Asia. Dalam hal ini 2025-2026 ada seperti musim lalu itu ada Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2, dan Challenge League. 3 kompetisi antar klub Asia ini diikuti berdasarkan ranking dari yang sudah ditetapkan AFC, dan setiap tahun itu ranking itu diperbarui berdasarkan performa, berdasarkan penampilan klub. Sebuah klub di satu negara tampil di kompetisi antar klub Asia musim sebelumnya. Dan hasilnya saudara-saudara, untuk koefisien, untuk nilai ranking untuk musim 2024-2025 yang akan digunakan untuk penentuan 2025-2026 nanti adalah Arab Saudi menjadi ranking pertama Asia. Arab Saudi saudara-saudara dengan 120 poin. Kemudian Jepang di posisi kedua dengan 107,7 poin. Karena kalau saudara masih ingat, klub Arab Saudi menjadi juara Liga Champion Asia dan runner up-nya adalah Jepang, klub dari Jepang saudara-saudara. Jadi peringkat pertama dan peringkat kedua wajar karena mereka menjadi juara dan runner up Liga Champion Asia. Kemudian Asia Elite saudara-saudara. Kemudian ada Korea, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Iran, dan ada Thailand di posisi ke-7. Wah, luar biasa Thailand. Kemudian ada Cina, Uzbekistan, Australia, dan Malaysia di posisi ke-11, serta Irak di posisi ke-12. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia jangan ditanya saudara-saudara. Jangan ditanya karena malu saya saudara-saudara. Indonesia, Liga Indonesia, jauh saudara-saudara, jauh. Jadi setelah Malaysia tadi di posisi 11, Irak di posisi ke-12, kemudian dari Asia Tenggara saja ya, kita bahas dari Asia Tenggara saja ya, itu Vietnam ada di posisi ke-14.
Singapura ada di posisi ke-15. Nah, dan yang menarik saudara-saudara, ini saudara-saudara boleh percaya boleh tidak, liga yang baru dibikin kemarin sore, mungkin baru 2 musim atau berapa ya, atau 3 musim ya, Kamboja Premier League, Cambodia Premier League, saudara-saudara, CPL lah, yang waktu itu dia bekerja sama dengan J-League. Kamboja ini saudara-saudara, ini sekarang ada di posisi ke-23. Posisi ke-23 posisi ke-23 dari sebelumnya itu ada di posisi ke-30, saudara-saudara. Posisi ke-30. Dan itu artinya Liga Kamboja, liga yang baru kemarin sore dibikin, itu sudah mengalahkan Liga Indonesia yang sudah berdiri tahun 1994. Indonesia itu naik memang saudara-saudara dari peringkat ke-28 ke peringkat 25. Naik cuma 2 peringkat, tetapi Kamboja dari 30 naik ke 23. Aduh, sakit tak berdarah saudara-saudara. Ini sama dengan Singapura, itu naik 7 peringkat dari 22 ke peringkat 15. Bayangin saudara-saudara, semuanya naik sangat signifikan. Kecuali Liga Indonesia yang naik cuma 2 dan sekarang ada di posisi 25. Dan Indonesia ini hanya unggul dari liga seperti Filipina, saudara-saudara. Liga Filipina yang hanya diikuti oleh 6 tim. Ya karena di Filipina olahraga utamanya adalah basket. Kemudian lebih bagus lagi dari Liga Myanmar. Masih di atasnya Liga Laos, Liga Brunei Darussalam, dan yang paling terakhir adalah Liga Timor Leste. Dari ranking ini apa saudara-saudara? Konsekuensinya adalah Liga Thailand, Thai League One itu akan mengirimkan 2 tim di Liga Champion Asia Elite. 1 tim itu kemungkinan besar adalah Buriram United, juara Liga Thailand 2024-2025, itu akan langsung ke fase grup. Sementara satu lagi, tim keduanya Bangkok United itu akan tampil melalui playoff, saudara-saudara. Playoff Liga Champion Asia Elite. Sementara Malaysia, Johor Darul Taksim sebagai juara Malaysia akan langsung tampil di fase grup, saudara-saudara, itu di Malaysia. Kemudian tim dari Vietnam itu akan 2 tim dari Vietnam akan langsung tampil di fase grup Liga Champion Asia 2, saudara-saudara. Liga Champion Asia 2. Singapura juga mengirimkan 2 langsung ke fase grup. Filipina bahkan mengirimkan 2 di fase grup, saudara-saudara. Malaysia 1 di fase grup. Thailand 1 di fase grup Liga Champion Asia 2. Sementara Indonesia, Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia 2024-2025 itu harus melewati playoff terlebih dahulu, menghadapi bersama dengan klub dari Korea Utara, saudara-saudara. Ini penurunan prestasi karena musim lalu wakil Indonesia di Liga Champion Asia 2, Persib Bandung juga, itu langsung tampil di fase grup, saudara-saudara, Liga Champion Asia 2. Miris kan saudara-saudara? Indonesia hanya akan langsung tampil di fase grup itu ketika di Challenge League, saudara-saudara. Indonesia, 1 tim Indonesia yang kemungkinan besar runner up Liga Indonesia 2024-2025 itu akan langsung tampil di fase grup Challenge League bersama dengan klub dari Korea Utara. Sementara sisanya klub dari Kamboja, kemudian klub dari Myanmar, klub dari Cina Taipei, dari Mongolia, dari Macau, dari Brunei, macam-macam itu akan melewati playoff terlebih dahulu. Jadi ya itulah kenyataannya. Mengatasi ketertinggalan Liga Indonesia dari liga-liga negara tetangga, PSSI, PT Liga Indonesia Bersatu, PT LIB itu mengambil sejumlah langkah untuk musim depan. Salah satunya adalah menambah jumlah kuota pemain asing dari 8 menjadi 11. Kemudian yang bisa tampil dari 6 atau 5 itu menjadi 8 tim yang bisa tampil. Tetapi bagi saya itu juga bukan menjadi sebuah solusi. Bukan menjadi sebuah solusi karena begini, liga ranking dari AFC ini tuh dinilai berdasarkan performa setiap klub
di kompetisi antar klub Asia. Itu saudara-saudara, bukan di liganya, bukan di kualitas liganya. Kualitas liganya itu dinilai dari berapa banyak tim prestasinya di Liga Champion Asia. Nah, masalahnya kan begini, klub-klub Indonesia ini mindsetnya, itu cara berpikirnya itu belum global, belum mengglobal, belum mengasia, belum mendunia, belum berpikir jangka panjang untuk berprestasi di level Asia, di level yang lebih tinggi. Klub Indonesia itu jauh lebih bangga ketika mereka sudah bisa mengalahkan rival. Nah, misalnya Persib itu bisa mengalahkan Persija, itu mereka bangga banget. Begitu pula sebaliknya, Persija mengalahkan Persib, nah itu sudah bangga sekali. Nah, kemudian mereka juara Liga Indonesia itu sudah, waduh, udah keliling kota berhari-hari. Bukan hanya itu, bahkan juara pre-season, Piala Presiden, Piala Pramusim, kemudian juara turnamen-turnamen Piala Gubernur, Piala Bupati, itu mereka sudah bangganya minta ampun. Nah, ini mindset seperti ini yang harus diubah itu. Mau jumlah pemain asing 11, 1, 2, 3, 4, 5, 20 sekalipun gak percuma kalau selama mindset ini, cara pikir ini tidak berubah, karena itu pangkal masalahnya di situ. Berbeda dengan klub-klub dari Thailand, klub-klub dari Malaysia, klub-klub dari Singapura, bahkan klub-klub dari Kamboja yang memang sejak awal, sejak dini itu memprioritaskan kompetisi di level Asia. Klub dari Malaysia ini si Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Regulasi di Liga Super Malaysia itu pemain asingnya kalau nggak salah hanya 8 atau hanya 7, saudara-saudara. Atau hanya berapa lah, pokoknya nggak sampai belasan. Tetapi Johor Darul Takzim itu bisa punya 11 pemain asing, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena tidak semua pemain asing Johor Darul Takzim itu didaftarkan untuk kompetisi di Liga Super Malaysia. Itu saudara-saudara, tidak semua pemain Johor Darul Takzim itu pemain asingnya untuk liga kompetisi dalam negeri, Liga Super Malaysia, Piala FA, Piala Malaysia, macam-macam itu bukan. Tetapi ada pemain yang khusus didedikasikan untuk Liga Champion Asia Elite. Itu Buriram juga sama, saudara-saudara. Buriram juga sama. Mereka main di dalam negeri ya paling beberapa pemain asing dimainkan, pemain lokal tetap diberi kesempatan. Tetapi ketika main di Liga Champion Asia Elite itu pemain asingnya itu semuanya hampir 10, ada starting line-up-nya 10 mungkin. Johor Darul Takzim dan Buriram itu main. Nah, begitu pula Vietnam. Di Liga Vietnam itu juga ada aturan yang sama. Klub di Liga Vietnam, liga itu hanya mengizinkan 3 pemain asing dan ada 2 pemain keturunan. Nah, pemain asing dari jalur keturunan, walaupun dia belum punya paspor Vietnam, tapi dia punya darah Vietnam, dia bisa main 5 kan. Tetapi klub yang tampil di kompetisi Asia maupun yang tampil di kompetisi ASEAN diizinkan memiliki beberapa pemain asing lagi yang tidak dimainkan di kompetisi dalam negeri. Nah, itu seperti itu. Sehingga liga potensi pemain lokalnya berkembang, tetapi prestasi di level Asia, di level yang lebih tinggi itu juga berkembang dengan juga bagus, saudara-saudara. Jadi ada prioritas, bukan dipukul rata. Sebenarnya ide PT LIB itu adalah karena kompetisi Asia tidak membatasi jumlah pemain asing. Tetapi kan kalau 11 pemain, 8 pemain semuanya dimainkan di Indonesia, di Liga Indonesia, kasihan pemain lokal, kasihan pemain muda kita nanti nggak dapat kesempatan, kecuali ada regulasi khusus untuk pemain lokal. Itu saudara-saudara, saya berharap Persib ini ya selaku juara Liga Indonesia 2 season, 2 musim berturut-turut itu benar-benar memprioritaskan Liga Champion Asia 2. Nggak usah lagi kau menurunkan pemain pelapis ketika bertemu ketika main di Liga Champion Asia 2, karena akan menghadapi jadwalnya berbentrokan berdekatan dengan El Clasico. Nggak usah. Kalau di El Clasico nggak masalah selama kalian bisa juara Liga Champion Asia 2. Itu kan jauh lebih membanggakan daripada sekedar menang mengalahkan Persija. Jangan seperti jadi itu. Persib ini sekarang menjadi tumpuan Indonesia, tumpuan Liga Indonesia, sepak bola Indonesia untuk berprestasi di level Asia. Mereka akan playoff dulu di Liga Champion Asia 2 dan semoga ini ya kalau misalnya playoff-nya lawan klub dari Korea Utara atau mana ya Korea Utara kemungkinan saudara-saudara ya seharusnya bisa menang lah.
menang. Kecuali Anda dihukum gantung atau apa. Tetapi harusnya menang. Dan nanti kalau sudah tampil di fase liga, di fase grup, saudara-saudara, di fase utamanya, ya harus tampil dengan serius. Siapapun lawan yang dihadapi, serius. Mungkin kalau lawan klub dari Jepang, lawan klub dari Korea, agak kesulitan, setidaknya menghadapi klub-klub dari Asia Tenggara ya jangan sampai kesulitan. Walaupun klubnya dari Thailand sekalipun, atau ketemu klub dari Malaysia, itu santai aja. Tetapi yang jelas itu memang harus benar-benar serius. Bojan Hodak sebagai pelatihnya Persib Bandung, saya dengar itu memang dia sudah memprioritaskan kompetisi Asia, dan itu bagus karena dia sudah juara 2 musim di Indonesia. Ngapain lagi? Mau cari apa lagi? Mau cari 3 musim, 4 musim, 5 musim? Gak ada gunanya selama kalian belum bisa berprestasi di level Asia. Kalau sudah bisa berprestasi di level Asia, ya minimal semifinal atau final Liga Champions Asia 2 itu sudah bagus lah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini kita tadi bicara tentang daftar koefisien klub, nilai ranking AFC klub antar klub Asia yang dikeluarkan AFC setiap tahun. Dan dalam edisi terbaru Indonesia, mau bilang gimana ya saudara-saudara, ya berat lah saudara-saudara, berat. Bukannya naik, ya memang rankingnya naik 2 peringkat, tetapi negara lain juga naiknya luar biasa. Jadi sama saja Indonesia naik, tapi negara lain naiknya bertingkat-tingkat lebih bagus dari Indonesia, kualitasnya juga jauh lebih bagus, prestasinya di level Asia juga lebih bagus. Jadi Indonesia itu ada di posisi ke-25. 25 atau yang ke berapa ya? Ke-6. Pokoknya Indonesia di bawahnya Thailand itu posisi ke-7, Malaysia posisi ke-11, Vietnam ke-14, Singapura ke-15, Kamboja ke-23, Indonesia ke-25. Indonesia ke-25, di bawah Indonesia ada Filipina, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Ini naik sebenarnya 2 peringkat, saudara. Sudah tadi musim sebelumnya itu kalau nggak salah 2027, tetapi Kamboja juga naiknya luar biasa, saudara-saudara. Kamboja tadinya 30, sekarang 23. Singapura juga naiknya luar biasa. Itu karena prestasi klub mereka di kompetisi Asia. Kamboja itu si Feng Riang Sieng itu klubnya itu kan tampil di final Challenge League. Walaupun kalah kemudian. Sementara Singapura itu juga klubnya Lion City Sailor itu juga tampil di final Liga Champions Asia 2. Sementara Thailand itu klubnya itu ada yang tampil sampai ke perempat final Liga Champions Asia Elite. Jadi ya bagaimana lagi? Dan ini konsekuensinya adalah klub Indonesia musim 2025-2026 ini tidak langsung otomatis tampil di fase grup Liga Champions Asia 2, tetapi harus melalui playoff terlebih dahulu bersama klub dari Korea Utara. Miris saudara-saudara. Padahal musim lalu langsung ke fase grup. Jadi ini ya butuh perbaikan lebih kompetisi Indonesia. 11 pemain asing itu juga nggak ada gunanya kalau mindsetnya itu tidak mindset Asia. Karena mindset klub Indonesia itu kalau sudah juara di Liga Indonesia, juara Liga 1, juara Piala Gubernur mana, piala wali kota mana, piala bupati mana, itu sudah bangga, sudah diarak keliling kota kayak juara piala dunia. Itu ya mindsetnya berubah, sehingga ya ini butuh perbaikan serius. Kalau enggak nanti kita lama-lama bisa disalip oleh Liga Timor Leste. Apa enggak malu saudara-saudara? Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudaraku semuanya. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri dengan komentar yang tidak mendidik, dengan komentar yang tidak intelek. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!